Baik, selamat malam Pak Rudi dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adnan Gilang Alipsa dari kelas karyawan teknik industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Managing Marketing Information System. Di sini saya mengambil contoh studi di perusahaan saya bekerja, yaitu PT IRC Inok Indonesia. Jadi perusahaan PT IRC Inok Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif and industrial rubber part. Ini pertanyaan arahan mengenai materi yang akan saya jelaskan. Marketing Manager Other Information User, ada Marketing Information System, Developing Needed Information, di mana di dalamnya ada Assessing Information Need, Internal Database, Marketing Intelligence, Marketing Research, and Analyzing and Using Information. Kemudian ada Marketing Environment, di mana di dalamnya terdapat Target Market, Marketing Channels, Competitor, Public, and Macro Environment Force. Yang pertama yaitu Marketing Manager and Other Information User. Marketing Manager biasanya berupa informasi pembuatan produk sesuai dengan kebutuhan pasar yang telah diriset sebelumnya. Biasanya proyeknya berupa new item. Nah, di PT IRC Inok Indonesia ini biasanya akan melakukan riset terlebih dahulu di pasaran, apa yang sedang dibutuhkan untuk konsumen atau pelanggan. Nah, di sini saya ambil contoh new item selang radiator. Kemudian assessing information need, biasanya produk akan dianalisa terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan meeting dengan pihak-pihak yang terkait seperti sales, R&D, dan produksi. Nah, jadi di PT IRC Inok Indonesia ini biasanya sebelum membuat produk, kita akan melakukan meeting terlebih dahulu dengan departemen-departemen yang akan terlibat. Yaitu seperti yang saya bilang barusan, yaitu ada sales, R&D, dan produksi. Kemudian analyzing and using information. Nah, di sini biasanya analyzing and using information ini setelah melakukan riset pasar dan mendapatkan informasi, biasanya hal yang dilakukan adalah menganalisa produk yang akan dibuat. Apakah produk tersebut dapat memberikan profit bagi perusahaan, kemudian apakah proses produksinya dapat dilakukan atau mesin yang dimiliki dapat memproduksi produk tersebut, dan yang terakhir yaitu ketersediaan bahan bakunya. Jadi tiga poin ini sangat penting untuk melakukan atau membuat new item atau new product hasil dari analisa riset pasar. Nah, kemudian selanjutnya itu internal database, di mana internal database ini ada customer atau distributor, kemudian ada partnership. Nah, internal database ini biasanya berisi tentang list new product beserta sasaran target customer-nya, dan biasanya data ini didapatkan berdasarkan riset yang dilakukan sales. Kemudian marketing intelligence, ini berupa data eksternal yang didapatkan maupun dikumpulkan dari hasil riset pasar mengenai produk untuk menentukan keputusan bisnis yang sesuai dengan kondisi pasar. Nah, biasanya di PT IRC Inok Indonesia ini cara kita mengumpulkan informasi atau menganalisa produk yaitu biasanya dengan melihat langsung contoh produk dari salah satu kompetitor atau perusahaan lain yang kemudian kita analisa pertama dari segi jenis materialnya, kemudian dari segi dimensi, ukuran, dan bentuknya. Apakah dari materialnya di PT IRC Inok ini terdapat ketersediaan bahan baku, kemudian apakah prosesnya dapat dilakukan di PT IRC Inok Indonesia. Nah, kemudian
marketing riset. Marketing riset ini biasanya berupa informasi mengenai jenis produk yang bisa digunakan atau diproduksi pada jenis kendaraan yang sudah dilakukan riset. Nah, untuk item pengecekannya biasanya meliputi jenis material, bentuk produk, dan tingkat kesulitan produk. Nah, kemudian target market selain memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu menjadikan produk yang memiliki kualitas terbaik dan mampu bersaing dengan produk yang sudah mempunyai brand image di pasar. Kemudian marketing channel untuk PT IRC Inok Indonesia ini berada pada lingkup konsumen atau pengguna, partnership, dan sales. Sebagai contoh, apabila kita sedang melakukan uji coba dalam produksi new product, kita menghubungi pihak terkait untuk melakukan uji coba dengan partnership yang sudah menjadi bagian dari channel perusahaan. Nah, untuk PT IRC Inok Indonesia ini, salah satu partnership-nya adalah PT Bando, di mana apabila kita ada new item atau new product yang produknya hampir sama atau bisa dikatakan mirip dengan PT Bando, maka kita akan melakukan tes lab-nya di Bando, kemudian melakukan trialnya pun di Bando. Nah, ini kompetitor, ada ADR Group, kemudian ada PT PBR. Ini merupakan salah satu penghasil produk selang radiator, di mana sebelum membuat produk biasanya dilakukan tahap studi terhadap produk kompetitor. Hal ini dilakukan supaya produk yang nantinya produksi bisa bersaing dengan produk yang sudah ada di pasaran. Ini macro environment votes, sebenarnya ada beberapa poin, cuman di sini saya ambil poin ecological votes, yaitu sebuah regulasi mengenai lingkungan hidup, di mana perusahaan yang mempunyai sertifikat ISO 14001 ini harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang terdapat di dalamnya. Salah satunya mengenai pencemaran lingkungan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kemudian ini ada daftar pustaka. Sekian dan terima kasih.